Sedemikian besar dan luasnya ampunan dari Allah, banyak sekali cara yang sudah disiapkan oleh Allah hanya sekedar untuk memberikan peluang untuk mengampuni dosa para hambanya. Alhamdulillah. Seseorang itu kalau sudah disiapkan posisi yang mulia di sisi Allah dan tidak mungkin bisa sampai dengan amal ibadah yang dia lakukan, maka Allah akan selalu memberikan cobaan sampai orang tersebut bisa menduduki tempat yang mulia tersebut. Amin Allahumma. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Segenap santri Al-Munawwariyah rahimakumullah. Kita umat Islam mengenal bulan Ramadan ini salah satunya dengan sebutan bulan maghfirah. Apa? Bulan maghfirah, di mana ampunan dari Allah di dalam bulan ini sangat-sangat luas sekali. Lebih dari itu, wahai anak-anakku sekalian segenap santri Al-Munawwariyah, lebih dari betapa luasnya pengampunan di bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri adalah Zat yang maha memberikan ampunan, Tuhan yang maha pemaaf. Bahkan sedemikian besar dan luasnya ampunan dari Allah, banyak sekali cara yang sudah disiapkan oleh Allah hanya sekedar untuk memberikan peluang untuk mengampuni dosa para hambanya. Alhamdulillah. Kemarin kita sudah bahas orang yang sakit panas 1 hari itu menjadi wasilah untuk pengampunan dosanya selama 1 tahun. Sakit panas 2 hari, 2 tahun dosa-dosanya diampuni. 3 hari, 3 tahun. Ini tidak lain, wahai anak-anakku, betapa luasnya ampunan dari Allah, bahkan tanpa diminta pun sudah Allah siapkan. Dan sedemikian maha pemurahnya Allah, wabil khusus untuk umat Rasulullah, kaum mukminin, kita itu sudah disiapkan satu tempat yang mulia, yang agung di sisi Allah. Satu tempat yang tidak mungkin bisa kita raih tempat itu dengan amal ibadah. Jadi Allah menyiapkan cara, kalau boleh saya katakan, perangkat khusus supaya kita meskipun dengan amal ibadah tidak bisa naik ke tempat yang mulia itu, tapi Allah sudah siapkan perangkatnya. Salah satunya adalah dengan diberikan musibah, cobaan, baik diri sendiri, sakit, atau diberikan cobaan hartanya, bangkrut, miskin, atau diberikan cobaan anaknya nakal, orang tuanya sabar. Dari sabarnya itulah dipersiapkan tempat yang sangat mulia.
Allahumma sholli ala Muhammad. Di dalam hadis lainnya Rasulullah bersabda, An Muhammad bin Khalid As-Sulami, dari Muhammad bin Khalid As-Sulami, an abihi, dari ayahnya, an jaddihi, dari kakeknya, radhiyallahu an, semoga Allah meridhoi. Wakanat, dan ada, li jaddihi, bagi kakeknya Muhammad bin Khalid ini, suhbatun, satu persahabatan. Jadi kakeknya Khalid bin Sulami ini punya teman yang sangat karib sekali, punya teman dekat. Annahu, bahwasanya sang kakek, khoroja, pada suatu hari khoroja keluar, zairon li rojulin, untuk mengunjungi seseorang, min ikhwanihi, dari sahabat atau kerabatnya. Jadi kakeknya ini senang bersahabat dan punya banyak teman di mana-mana. Suatu ketika dia pengen keluar untuk mengunjungi temannya. Biasa, kunjungan dari teman ke temannya. Fabalago, maka sampai kepadanya satu berita begitu, kepada si kakek, annahu, bahwasanya teman yang mau dikunjungin ini, syakin, dia mengeluhkan, qabla ayyadkhula alaih, sebelum si kakek itu masuk bertamu kepada temannya itu. Jadi sebelum masuk ke rumahnya, si kakek ini dengar kalau temannya yang mau dikunjungin itu dia mengeluh atas derita sakitnya itu. Fadakhala alaihi, kemudian bertamulah, masuk siapa kakek, alaihi, ke rumah temannya itu. Faqala, kemudian berkata si kakek, ataitu kazairon, saya datang kepada kamu ini untuk berkunjung biasa, dari teman ke teman gitu. Wa ataituka, dan aku telah datang juga ke kamu, aidan, untuk menjenguk orang sakit. Sebelumnya saya nggak tahu kalau kamu itu sakit, saya cuma mau berkunjung biasa. Di tengah jalan saya dengar kabar kalau kamu sakit, ya saya sekaligus menjenguk orang sakit. Itu wa ataituka aidan. Selain datang untuk berkunjung dan menjenguk orang sakit, kakeknya juga bilang wa mubasyiron, dan saya juga datang untuk memberikan kabar gembira. Qala, si teman yang dikunjungin itu lantas bertanya, kaifa jama'ta hadza kullahu, bagaimana mungkin jama'ta, mengumpulkan siapa kamu, hada, pada yang demikian ini, kullahu, bagaimana mungkin kamu bisa mengumpulkan tiga hal jadi satu, kunjungan antara teman ke teman, menjenguk orang sakit, dan memberikan kabar gembira, gimana itu? Itu maksudnya. Qala, si kakek kemudian berkata, kharajtu, aku telah keluar, wa ana uridu, menghendaki, siapa aku, ziarotaka, pada mengunjungimu. Jadi saya awalnya keluar untuk mengunjungi kamu. Fabalagotni, fabalagot, kemudian sampailah kabar ni kepadaku. Kabar apa? Syakatuka, kabar tentang keluh kesah kamu atau keluhan sakit kamu. Mula-mula saya keluar rumah ingin berkunjung ke teman. Di tengah jalan saya dengar kalau kamu sedang sakit dan kamu berkeluh atas kesakitan kamu itu. Kamu berkeluh atas derita sakit kamu itu. Fakanat, maka menjadilah apa kunjungan dari teman ke teman itu. Maksudnya fakanat ziarati gitu. Maka menjadilah kunjungan saya itu ia datang sebagai menjenguk orang sakit.
mulanya saya ingin berkunjung biasa ke kamu, tapi saya dengar kamu sakit, maka kunjungan biasa saya ini menjadi menjenguk orang yang sakit, iadatan. Wa ubasyiru, dan memberikan kabar gembira siapa aku kepada kamu, bisyai'in, dengan sesuatu, sami'tu, yang telah mendengar siapa aku, hu, pada sesuatu itu, min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, mendengar langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dia dengar dari Rasulullah? Qala, Rasulullah bersabda, idza sabaqat, jika sabaqat, telah tercatat, itu saya maknain. Sabaqat maknanya sudah lampau, tapi kita maknain sabaqat, sudah lampau atau tercatat, lil abdi, bagi seorang hamba, minallahi, dari Allah. Apa yang tercatat? Manzilatun, apa satu kedudukan mulia, lam yablugha, lam yablugh, yang tidak bisa sampai siapa abdun, ha, pada manzilah, tidak bisa sampai, bi amalihi, karena amal ibadahnya, ibtala, maka memberikan cobaan, maka menguji, hu, kepada abdun, Allahu, siapa Allah. Menguji pada apa? Fi jasadihi, pada badannya abdun. Dicoba dengan rasa sakit, dicoba dengan jenis penyakit macam-macam. Jadi jasmaninya yang dicoba. Atau kalau tidak jasmaninya yang dicoba, kalau bukan badannya yang dicoba oleh Allah, au fi mali, au fi waladihi. Kalau bukan badannya yang dicoba, au fi waladihi, atau yang dicoba itu dalam urusan anaknya. Anaknya yang dicoba. Anaknya nakal sekali, sulit diatur, sering membangkang. Itu bisa jadi orang tuanya yang dicoba. Orang tuanya yang dicoba oleh Allah. Anaknya dinakal, terus orang tuanya sabar. Anaknya nakal sekali, orang tuanya sabar menghadapi kenakalan anaknya. Au fi malihi, atau yang dicoba oleh Allah itu dalam urusan hartanya. Dikasih kebangkrutan, sulit sekali mencari rezeki, padahal kerjanya sudah maksimal, usahanya sudah macam-macam, tapi tetap saja rezekinya mepet, bahkan kurang. Itu bisa jadi adalah cara Allah menguji orang tersebut untuk menempatkan dia ke tempat yang sangat tinggi, derajatnya mulia di sisi Allah. Nah, setelah diberikan cobaan itu, summa, kemudian sabbaro, memberikan kesabaran siapa Allah, hu, pada abdun, hatta, sehingga, yubligo, menyampaikan. Apa kesabaran itu? Hu, pada abdun, menyampaikan kemana? Al-manzilata, ke posisi atau kedudukan yang mulia, allati, yang sabakot, telah tercatat, lahu, bagi abdun, minallahi, dari Allah subhanahu wa ta'ala. Paham semua? Jadi di hadis ini, lihat, Allah kalau sudah menyiapkan kedudukan yang mulia bagi seorang hamba, kemudian hamba itu ibadahnya biasa-biasa saja, tidak seperti ahli ibadah yang lainnya. Sholat, ya pokoknya mengerjakan yang wajib dan yang sunat seperti pada umumnya. Puasanya
Ya puasa cuman ketika Ramadan saja. Sodakohnya biasa-biasa saja. Tingkah lakunya, ibadahnya biasa-biasa saja. Artinya amal ibadahnya itu tidak mungkin mencukupkan untuk orang tersebut bisa menduduki tempat yang mulia di sisi Allah. Maka orang seperti ini diberikan cobaan oleh Allah dengan cara 3 macam cobaan. Yang pertama, apa yang dicoba? Badannya diberi sakit, atau anaknya dijadikan anaknya nakal sekali. Yang ketiga, hartanya. Salah satunya, atau mungkin 2, atau bisa jadi 3. Tiga-tiganya yang dicobain. Sudahlah badannya sakit, anaknya nakal sekali, usahanya juga terus mengalami kebangkrutan. Tapi dengan 3 cobaan ini, atau satu dari 3-nya ini, dia tetap menjalaninya dengan penuh kesabaran. Dan dari kesabaran inilah Allah mengangkat derajatnya hingga menjadi kekasih Allah. Amin Allahumma. Kalian lantas jangan berpikir begini, saya lebih baik jadi anak nakal sajalah, supaya orang tua saya jadi kekasih Allah. Saya mau tak nakal sekali. Tujuannya supaya orang tua saya sabar dan bisa jadi wali. Jangan, itu urusan Allah yang begitu. Kita tetap namanya anak wajib berusaha menjadi anak yang solehin dan soleh. Jangan punya cita-cita jadi anak nakal. Kenapa kamu kok nakal, nak? Karena pengajiannya Bu Zulfan, kalau anaknya nakal, orang tuanya sabar, nanti orang tuanya jadi wali. Bapak mau nggak jadi wali Allah? Wah, itu namanya anak kebacut ini. Boten nggih. Jadi kita tetap wajib taat dan patuh menjadi seorang anak. Hadis lainnya, an Abi Hurairah radhiyallahu an. Dari sahabat Abi Hurairah. Qala, berkata siapa sahabat Abi Hurairah? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, innar rajula, sesungguhnya seseorang, takunu, ada atau menjadi, lahu bagi rajul, al manzilu, apa kedudukan yang tinggi, indallahi, di sisi Allah, fama, dan tidak bisa, yablughu, sampai siapa rajul, ha, pada manzilah, bi amalin, dengan amal ibadah, fala yazalu, maka akan selalu, yabtali, menguji siapa Allah, hi, pada rajul, bima, diuji dengan apa-apa, yakrohu, yang tidak senang siapa rajul, hatta, sehingga, yubligho, menyampaikan apa ma, hu, pada rajul, dalika, ke keadaan yang demikian itu. Ini sama. Seseorang itu kalau sudah disiapkan posisi yang mulia di sisi Allah, dan tidak mungkin bisa sampai dengan amal ibadah yang dia lakukan, maka Allah akan selalu memberikan cobaan sampai orang tersebut bisa menduduki tempat yang mulia tersebut. Amin Allahumma. Jadi Allah akan terus mencoba. Kemarin sudah saya sampaikan, kemarin sudah saya katakan, namanya hidup di dunia ini pasti akan selalu ada cobaan. Apa saja cobaannya itu? Hanya keledai yang dungu saja
yang merasa dirinya akan aman dari cobaan. Cobaannya macam-macam dan di mana saja. Nah, kalian yang miskin, cobaannya ada. Yang kaya, cobaannya ada. Yang laki-laki, cobaannya ada. Yang perempuan juga ada. Yang bodoh, ada cobaannya. Yang pinter, ada cobaannya. Tapi cobaan yang paling berat itu adalah cobaan orang yang posisinya semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana hadis kemarin, orang yang paling dahsyat cobaannya itu adalah para nabi yang kedudukannya tinggi di sisi Allah. Setelah itu di bawahnya para nabi adalah mereka yang kedudukannya di bawahnya nabi. Siapa yang kedudukannya di bawah nabi? Alhamdulillah. Kita benar kedudukannya di bawah nabi? Berarti kita harus siap menerima cobaan yang levelnya di bawahnya nabi sedikit. Kita siap lebih menerima cobaan daripada umat-umat yang lain. Seorang santri siap menerima cobaan dibandingkan mereka yang bukan santri? Pastilah. Seorang santri itu adalah mereka yang sengaja dicetak untuk menjadi kaum duat, kaum alim yang mengerti agama, meskipun tidak harus menjadi kiai atau ustaz. Kalian mau punya rencana jadi polisi, silakan. Polisi yang mau cita-cita jadi tentara, bagus. Tentara yang cita-cita mau jadi dokter, monggo. Dokter yang selain santri hafid 30 juz. Allahumma sholli ala Muhammad. Mau jadi pedagang, bagus, silahkan. Pedagang yang santri, yang mendahulukan kejujuran daripada tipu daya. Lebih baik untung sedikit asalkan berkah daripada untung banyak tidak. Na'udzubillah. Untungnya 100.000, tapi uang 100.000 ini berkah. Itu jauh lebih enak, lebih bermanfaat daripada untung 100 juta tapi tidak berkah. Bisa saja dengan untung yang 100 juta ini menjadikan anak-anaknya, naudzubillah, anak-anaknya akhirnya kecanduan, pergaulan bebas, tidak nurut orang tua. Naudzubillah. Kenapa? Karena yang dimakan, yang masuk ke tubuh anak-anaknya dan keluarganya dari harta yang tidak berkah, hasil tipu daya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Betapa banyak persaudaraan yang menjadi hancur, menjadi terpisah hanya karena rebutan, umpamanya harta waris. Gini mau betul. Orang tuanya kaya, tapi anak-anaknya tidak dididik menjadi anak yang soleh dan soleha. Orang tuanya meninggal, hartanya dijadikan rebutan, bahkan sampai memutus ikatan persaudaraan. Betapa banyak saudara yang putus hanya karena harta. Na'udzubillah. Sekarang berita biasa, nak. Anak membunuh orang tua itu sudah menjadi berita yang sangat lumrah. Na'udzubillah. Karenanya, profesi apapun kalian sebagai santri, silahkan kejar profesi dan cita-cita kalian. Pebisnis, jadi pejabat, atau apapun itu, tapi tetap yang ada embel-embelnya santri.
Mau jadi jukir, juru parkir, silakan, nggak apa-apa. Nah. Yang penting halal. Tapi juru parkir yang santri. Pedagang, silakan. Tidak harus jadi ustadz, tidak harus jadi guru, tidak harus jadi kiai, bu nyai. Tidak harus. Secara fisik, kita apapun, tapi jiwa kita tetap jiwa seorang santri. Amin Allahumma. Wa an Abdullah bin Amru, dan dari Abdullah bin Amr, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda siapa Rasul, man, barang siapa, suddi'a, yang pusing, nyut-nyutan, sakit kepala, siapa man, fi sabilillahi, sakit kepala di jalan Allah. Mungkin kalau dulu orang yang berperang tapi sakit kepala. Sekarang fi sabilillah, kalian para santri adalah termasuk orang-orang yang berada di jalan Allah. Kalau boleh samain begini, man suddi'a fi sabilillah, barang siapa yang sakit kepala dalam perjalanan di jalan Allah, baik sebagai santri atau perang di jalan Allah, fahtasaba, kemudian dia itu introspeksi diri. Dia introspeksi diri. Ini saya sakit tidak lain adalah cobaan dari Allah. Dia meyakini itu. Bukan karena sakit yang dia melalaikan kesehatannya. Catat ini. Setiap hari sikat gigi sudah aktif. Sehari sampai 2 atau 3 kali. Tapi tetap sakit gigi. Nah, ini namanya adalah cobaan dari Allah. Sakit gigi, sakit kepala sama. Tapi kalau umpamanya dia sakit gigi karena sikat giginya seminggu atau 2 minggu sekali, ya jangan bilang ini cobaan dari Allah, tapi itu karena kemalasan di diri. Harus dijaga kesehatannya, apalagi usia kalian, giginya harus sering disikat gigi. Harus sering sikat gigi. Karena sangat mengganggu sekali kalau sudah giginya itu nyutan. Sampai ke kepala. Mau terus. Ayo, anjuran saya kalian, mumpung masih muda-muda, dijaga kesehatannya, dijaga fisiknya, badannya dijaga, nak. Menjaga kesehatan itu termasuk perintah agama. Meskipun ketika sakit, kita hadapi dengan kesabaran, dapat ganjaran yang luar biasa. Maka di sini dikatakan, mansud di afisabilillah fatasaba, ghafarallahu, maka mengampuni Allahu, siapa Allah, lahu, bagi man, maka apa saja karena yang ada qablu min ba'din, yang ada sebelumnya dia itu min dambin, dari dosa. Jadi dosa apa saja yang dilakukan, sebesar apapun dosanya, sekali lagi, sebesar apapun dosanya, itu bisa diampuni oleh Allah hanya karena muhasabah kita ketika sakit kepala saja. Maka yang sakit kepala, bersyukurlah, itu tanda-tanda bahwa dosanya diampuni. An Yazid bin Abi Habib, dari Yazid bin Abi Habib radhiyallahu an, semoga Allah meridhoi. Qala, Yazid berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, la yazalu suda'u,
la yazalu, akan selalu, as-suda'u, apa sakit kepala, wal malilatu, dan nyeri-nyeri di sekujur tubuh itu. Al malilah, nyeri-nyeri di sekujur tubuh dan tulang itu. Mungkin kalau bahasa kita al malilah itu asam urat, nyeri-nyeri di tulang atau apalah begitu. Wal malilatu, dan nyeri-nyeri di sekujur tubuh dan sendi-sendi tulang. Bil mar'ati, pada seseorang al muslimi yang muslim, hatta, sehingga yada'a, meninggalkan apa rasa sakit, hu, pada al mar'u al muslim, mislal fiddoti, seperti al fiddoh, perak, al musaffa, yang disepuh. Sakit kepala atau nyeri-nyeri yang terjadi pada seorang yang muslim akan selalu menjadi bagi seorang muslim itu seperti perak yang disepuh. Jadi penyakitnya itu seperti sepuh untuk menjadikan diri orang tersebut bersih. Bersih dari dosa. Bersih dari dosa. Begitu maksud hadis ini. Ketika sakit itu hilang, maka secara otomatis dosa-dosanya juga pergi ikut penyakit itu. Ini. Hatta yada'ahu mislal fiddoti al-musaffa. Kita baca satu hadis lagi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dari sahabat Abi Hurairah, semoga Allah meridhoi. Qala, sahabat Abu Hurairah berkata, dakhala a'rabiyun ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dakhala, masuk, maksudnya bertamu. A'rabiyun, siapa seorang Arab, ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian bersabda, lahu, kepada A'rabiyun, Rasulullah, siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhadatka ummu mildatin qattu. Nah, ini istilah. Rasulullah bilang begitu. Akhadatka ummu mildatin qattu. Qala, kemudian si orang Arab itu bertanya, wama ummu mildam ya Rasul, wama ummu mildam, apa yang dimaksud dengan ummu mildam itu ya Rasulullah? Qala, Rasulullah kemudian menjawab, yang dimaksud dengan ummu mildam itu adalah harrun yakunu bainal jildi wal lahmi. Ummu milda itu adalah greges, rasa panas gitu, yakunu, yang ada apa panas itu, bainal jildi, di antara kulit, walahmi, dan daging. Jadi kalau kalian greges, kalian terasa kulit-kulit dan seluruh sekujur tubuh kita itu terasa tidak enak. Dia nama boten. Nah, itu namanya diistilahkan oleh Rasulullah ummu mildam. Jadi kalian jangan punya, kalau punya anak nanti jangan disebut, saya mau punya anak namanya ummu mildam. Ada di hadis Nabi. Ternyata itu adalah penyakit greges. Jadi tanya, kenapa kamu nak pulang dari pondok? Akhadatni ummu mildam ya ummi. Saya terasa, apa itu ummu mildam? Ibu sih makanya sedikit-sedikit baca dong hadis. Nah, kamu apa? Paham nak ummu mildam? Ummu mildam itu bukan ibunya Mas Mildam, tapi ummu mildam itu artinya sakit greges. Ini tanya, akhadatka ummu mildam qat, akhadatka ummu mildam qattu? Apakah kamu pernah mengalami greges? Gitu. Qala ma wajadtu hadza qattu.
Saya tidak pernah merasakan sakit ini ya Rasulullah. Jadi orang Arab ini bilang ke Rasulullah, saya nggak pernah namanya sakit greges. Badan sehat, badan saya selalu sehat. Nggak pernah nyilu-nyilu, nggak pernah pusing, nggak pernah sakit gigi, apalagi greges. Saya nggak pernah merasakan greges ya Rasulullah. Qala fahal akhadaka suda'u qattu? Apakah kamu pernah merasakan sudah qattu sama sekali? Qala wa mas sudah. Apa ini maksud dengan sudah itu ya Rasulullah? Jadi dia jangankan pernah merasa, dengar namanya saja belum pernah. Kamu pernah sakit kepala enggak? Gimana sih rasanya sakit kepala itu ya Rasulullah? Qala, yang dimaksud dengan sakit kepala itu urukun tadribu 'alal insani fi ra'sihi. Urukun, pembuluh, tadribu 'alal insan, yang menyerang pada manusia fi ra'sihi, di bagian kepalanya. Jadi nyut-nyut, kepalanya sakit. Qala, kemudian orang Arab itu jawab, ma wajadtu hadza qattu. Saya nggak pernah merasakan sakit kepala ya Rasulullah. Sama sekali saya tidak pernah sakit kepala. Qala, kemudian Abu Hurairah bilang, falamma walla, falamma, maka ketika walla, berlalu siapa orang Arab itu, qala, lantas Rasulullah bersabda, man ahabba ayyandura ila rajulin min ahlin nar falyandur ila hada. Lihat, lihat, Rasulullah bilang gini, man ahabba, barang siapa yang mau, ayyandura, untuk melihat, ila rajulin, pada seseorang, min ahlin nari, yang termasuk dari penduduk neraka, ahlin nar, fayandur, maka lihatlah, ila hada, ke orang itu tadi. Suatu ketika sahabat duduk dengan Rasulullah, kemudian ada yang lewat. Rasulullah bilang, kamu pernah sakit greges? Gimana sih segerges itu ya Rasulullah? Saya nggak pernah merasakan. Pernah sakit kepala? Sama sekali nggak pernah merasakan sakit kepala ya Rasulullah. Nah, setelah orang itu pergi, Rasulullah bilang ke sahabatnya, hei sahabat, barang siapa yang mau melihat contohnya orang yang menjadi penduduk neraka, ahlu neraka itu, lihat orang itu. Orang yang nggak pernah merasakan sakit. Maka ketika kita pernah merasakan sakit, alhamdulillah, itu artinya kita bukan tergolong yang ahlun nar. Gino boboten. Ini satu kenikmatan. Sakit tetap menjadi satu kenikmatan bagi kaum mukminin yang meyakini bahwa penyakit itu adalah cobaan. Karena Allah sudah, aduh ini soal nggak usah dicoba-coba, biarin sehat terus, biarin nakal terus, nggak usah dicoba-coba, biarin seneng terus. Istidroj, udah sama Allah di istidroj, terserah mau apa, hartanya terus dilimpahkan, badannya terus sehat, dibiarin. Karena sudah ya udah, memang sudah posisinya sudah jelas. Di mana? Ya di neraka. Tapi kalau yang sudah dipilih oleh Allah untuk menempati satu posisi yang tinggi, sementara amal ibadahnya nggak bisa untuk mengantarkan dia ke posisi itu, Allah kasih penyakit, Allah kasih ujian, Allah kasih bangkrut hartanya. Dia sabar, lantas dia berhak untuk menempati posisi mulia yang sudah disiapkan oleh Allah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ilmu kita bermanfaat. Al-Fatihah.